Perkenalkan, kami dari kelompok 1, shift 1, 12 MIPA 5. Di sini kami akan mempraktekkan atau mempresentasikan tentang pemanfaatan arus listrik bolak-balik di kehidupan sehari-hari. Saya Ihsan Maulana. Saya Eko Satria. Saya Hamdan Malik. Saya Fadila Mariska. Saya Prafiksa Siswara Ningrum. Tujuan presentasi materi arus bolak-balik atau AC ialah mengetahui pemanfaatan listrik AC dalam kehidupan sehari-hari. Akan kerja dalam menangani energi listrik. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri dan alat kelistrikan yang aman dan berkualitas. Yang kedua, lakukan prosedur yang efektif dan aman ketika memperbaiki sirkuit listrik maupun peralatan menggunakan listrik. Yang ketiga, selalu hindari kontak yang berpotensi menyebabkan sindrom. Gunakan selalu cara memperbaiki peralatan listrik dengan aman. Yang keempat, pastikan semua peralatan maupun listrik kabelnya tertutup dan tidak ada yang terlepas. Yang kelima, kontak listrik maupun peralatan ganda harus tertutup. Yang keenam, jika ada kabel listrik yang rusak atau terkelupas, segera ganti agar tidak berbahaya bagi pekerja. Sekian dan terima kasih. Penjelasan dan perbedaan listrik AC dan DC. Arus bolak-balik AC adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Arus searah atau DC adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah. Perbedaan listrik AC dan DC, arus AC akan berbalik arah ketika mengalir di suatu rangkaian, sedangkan arus DC itu tetap mengalir satu arah dengan rangkaiannya. Besarnya arus AC itu cukup bervariasi terhadap waktunya, sedangkan besarnya arus DC itu tetap terhadap waktu. Aliran arah elektron pada arus AC itu selalu berganjian maju dan juga mundur. Aliran arus elektron pada arus DC selalu bergerak di dalam satu arah atau bisa disebut bergerak maju. Arus AC ini bisa didapatkan dari generator arus bolak-balik. Sedangkan arus DC ini bisa didapatkan dari sel atau baterai. Rangkaian RLC. R yaitu resistor, L sama dengan induktor, C yaitu kapasitor. 1. Rangkaian resistor murni atau resistif dengan persamaan V sama dengan Vmax sin Wt. Berlaku hukum Ohm, VR sama dengan I kali R. 2. Rangkaian induktor murni atau induktif memiliki persamaan V sama dengan Vmax sin Wt. Hambatannya disebut reaktansi induksi atau XL. XL sama dengan W dikali L. Hukum Ohm yaitu VL sama dengan I dikali XL. 3. Rangkaian kapasitor murni atau kapasitif memiliki persamaan yaitu V sama dengan Vmax sin Wt. Hambatannya disebut reaktansi kapasitor atau XC. XC sama dengan I per WC. Hukum Ohmnya VC sama dengan I dikali XC. Contoh sumber arus AC yaitu generator atau listrik PLN. Alat ukurnya amperemeter, voltmeter. Arus dan tegangan AC nilainya selalu berubah-ubah. Nilai maksimumnya dapat diukur menggunakan osiloskop. Nilai efektif yaitu kuat arus atau tegangan efektif adalah kuat arus dan tegangan yang terukur oleh amperemeter atau voltmeter. Astagfirullah. Persamaan dalam listrik AC. Yang pertama, berlaku hukum Ohm atau V sama dengan I kali L. Yang kedua, persamaan F AC atau persamaan volt di listrik AC. V sama dengan Vmax kali sin omega kali T. Persamaan kuat arus dalam listrik AC, I sama dengan Imax kali sin omega dikali T plus minus theta. Impedansi Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Daya disipasi P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Reaktansi induktif XL sama dengan W kali L atau
volt induktif sama dengan I dikali XL. Reaksi kapasitif XC sama dengan 1 per W kali C. FC atau volt kapasitif sama dengan I dikali XC. Omega ada dua rumus, yaitu omega sama dengan 2pi kali F atau omega sama dengan 2pi per T. Tegangan dan kuat arus rangkaian P efektif sama dengan P max per akar 2. Kuat arus efektif sama dengan I max kali I max per akar 2. Tegangan dan kuat arus total P max sama dengan I max kali impedansi. Kuat arus total sama dengan P max per impedansi. Daya rata-rata sama dengan P sama dengan I kuadrat kali R. Faktor daya cos theta sama dengan R per Z. Dan frekuensi resonansi jika XC sama dengan XL dengan persamaan F resonansi sama dengan 1 per 2pi dikali akar 1 per L kali C. Pemanfaatan arus listrik bolak-balik atau AC dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti elektronik yang ada di rumah seperti radio, TV, mesin cuci, pendingin ruangan, bahkan lampu yang sering kita gunakan juga termasuk arus listrik bolak-balik AC yang berasal dari PLN. Setiap hari kita selalu menggunakan listrik yang dari PLN untuk mengoperasikan TV, radio, bahkan lampu yang sering kita nyalakan juga menggunakan listrik yang berasal dari PLN. Nah, listrik yang dari PLN ini dinamakan arus listrik AC atau yang sering disebut juga arus listrik bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Arus listrik bolak-balik ini nilai tegangan listrik bernilai tetap dan tidak bergantung waktu. Lalu, bagaimana jika komponen elektronik lainnya seperti kapasitor atau induktor? Nah, memang dalam selang waktu tertentu, nilai arus listriknya akan selalu berubah terhadap waktu. Namun, untuk jangka waktu yang sangat lama, nilai arus listriknya akan selalu menuju nilai tertentu. Artinya, nilai arus listriknya akan berubah terhadap waktu, tetapi dalam jangka waktu lama. Tetapi dalam waktu lama arus mendekati nilai yang tetap. Lain halnya dengan listrik yang terdapat di stop kontak rumah, yang tentunya berasal dari listrik PLN. Nilai tangan listriknya selalu berubah-ubah terhadap waktu. Dalam arti kata, tegangan listriknya selalu berubah dengan periode tertentu. Pada selang waktu tertentu, tegangan bisa bernilai positif maupun negatif. Jadi, nilai tegangan listriknya positif, negatif, dan seterusnya. Tegangan listrik bolak-balik mempengaruhi arus listrik yang dihasilkan. Nilai arus listrik yang dihasilkan pun senantiasa bergantian. Dalam setengah siklus awalnya, arus listrik akan bernilai positif yang kita kenal sebagai arus maju. Lalu, dalam setengah siklus berikutnya, arus listriknya akan bernilai negatif yang disebut sebagai arus mundur. Arus maju mundur yaitu arus bolak-balik positif negatif. Stop kontak rumah merupakan tempat pendistribusian listrik AC dari PLN ke rumah kita masing-masing. Lalu kita sambungkan ke terminal yang merupakan tempat pengaliran listrik dari satu tempat ke tempat lain. Lalu kita gunakan alat percobaan pertama yaitu kipas angin. Kita sambungkan kabel kipas angin tersebut ke terminal, maka akan terjadi perubahan energi listrik ke energi gerak jika kita on-kan kipas angin tersebut. Lalu kita putuskan atau kita lepaskan kabel kipas angin, maka kipas angin tersebut akan berhenti. Lalu kita lakukan percobaan kedua dengan lampu. Lampu ini merupakan alat penerang ruangan. Jika kita sambungkan ke terminal, maka akan terjadi perubahan energi dari energi listrik ke energi cahaya. Lalu kita lepaskan, maka lampu tersebut akan mati. Lalu kita lanjutkan ke alat ketiga yaitu charger. Charger ini sangat dibutuhkan di era digital saat ini karena charger dapat mengubah energi listrik menjadi sel volta yang dapat mengisi daya baterai handphone kita. Charger ini sangat dibutuhkan karena tanpa charger kita pasti menggunakan baterai, dan charger ini sangat efisiensi daripada baterai. Lalu kita gunakan alat terakhir yaitu timer. Timer ini adalah penghitung waktu yang dapat menghentikan atau mematikan listrik sesuai waktu yang kita butuhkan.
Mohon maaf, kami hanya bisa menyampaikan beberapa contoh dari pemanfaatan listrik AC dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, masih banyak lagi contohnya. Dan kami ingatkan bahwa hematlah energi dari sekarang, jangan sampai boros. By the way, PLN menghasilkan listrik dengan menggunakan prinsip generator AC, lalu didistribusikan ke rumah-rumah kita dengan menggunakan trafo, yaitu trafo step up dan step down yang kita dapatkan sebesar 220 volt. Contoh penerapan listrik arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada generator, radio, TV, dinamo, turbin, komputer atau HP, mesin cuci, solder, perenak nasi, dispenser, dan masih banyak lagi. Alasan digunakannya listrik AC daripada listrik DC adalah karena dengan produksinya dan pengirimannya dari sumber ke rumah kita masing-masing, yaitu pertama, lebih mudah dikonversi, yang kedua, lebih mudah ditransformasikan, dan yang ketiga itu lebih efisien untuk transmisi atau pengiriman listrik tersebut dari PLN ke rumah kita masing-masing. PLN mendistribusikan listrik lewat trafo step up. Mereka menaikkan listriknya lewat trafo step up, lalu didistribusikan ke rumah kita lewat trafo step down dan bercabang. Step up menaik, lalu ada cabang menjadi trafo step down dan masuklah ke rumah kita dengan listrik sebesar 220 volt atau sebesar 50 Hz. Pengertian listrik sendiri secara umum adalah energi yang bisa disalurkan melalui media penghantar berupa kawat, konduktor, dan adanya arus listrik. Ini dikarenakan muatan listrik yang mengalir dari saluran positif menuju saluran negatif. Ini adalah anime Dr. Stone yang dapat kita jadikan sebagai bahan edukasi pembelajaran sains dalam kehidupan sehari-hari. Di sana ada bubuk mesiu dan terbakar karena adanya kontraksi dari arus listrik. Arus listrik yang saya sebutkan ada di tangan kelingking dari Dr. Stone tersebut. Arus listrik tersebut dapat dihasilkan dari kumparan tembaga, mangan, dan baterai ke kumparan kawat tipis dari ponsel tersebut. Lalu didapatkan trafo bertegangan tinggi. Pada zaman sekarang disebut pistol sentrum yang dapat mengamankan diri kita atau melindungi diri kita. Jika trafo berkekuatan tinggi tersebut mengenai tubuh kita, maka akan terjadilah kensentruman atau dapat mematikan lawan. Kasus ini sangat fatal jika dikenakan pada makhluk hidup, terutama manusia. Nah, kesimpulannya, listrik AC atau alternating current yang dapat disebut juga arus listrik bolak-balik, yaitu arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik. Namun, besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Arus listrik bolak-balik ini selalu mengalir dalam dua arah bolak-balik. Adapun sumber tegangan dari arus listrik AC antara lain seperti arus listrik dari PLN, genset, dinamo, dan turbin angin. Contoh pemanfaatan arus listrik dalam kehidupan sehari-hari seperti mesin cuci, lampu, kompor listrik, pendingin ruangan, dan sebagainya. Tetapi ada juga barang yang menggunakan arus listrik DC atau arus listrik searah, tetapi dengan mengonsumsi arus AC di dalamnya. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok 1 shift 112 MIPA 5. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.